Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Setionugroho dari kelas TIA angkatan 2022 dengan NIM 22051240025. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Next. Agenda yang akan dibahas adalah OSI versus TCP/IP, protokol yang bekerja di OSI layer, TCP versus UDP, network protokol, background port atau reserved port, yang terakhir registered port. Next. Di slide ini adalah perbandingan OSI versus TCP/IP. Dimulai dari yang berwarna hijau sampai hijau muda itu adalah host layer. Host layer meliputi berbagai data-data dan juga segmen. Dari data tersebut terdapat 3 layer, yaitu application, presentation, and session. Di segmen terdapat transport. Untuk layer application, presentation, and session termasuk ke dalam TCP/IP model application atau application layer. Di data segmen terdapat layer berupa transport, dan di TCP/IP modelnya berupa transport juga. Pada layer media terdapat beberapa data paket, data frame, data bits. Layernya berupa network, data link, and physical. Layer network dapat berupa TCP/IP model internet. Lalu data link dan physical, TCP/IP modelnya berupa network access. Next. Di slide berikutnya hampir sama seperti slide yang sebelumnya. Di layer OSI dapat beberapa layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Di TCP/IP protokol arsitektur dapat berupa application layer, host-to-host transport layer, internet layer, dan network interface layer. Di TCP/IP protokol suite itu dapat dibagi-bagi beberapa segmen seperti Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, SNMP, TCP, UDP, ARP, IP, IGMP, ICMP, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, dan ATM. Next. Di TCP/IP Protocol Suite, file transfernya berupa FTP atau TFTP, web browser berupa HTTP, email berupa SMTP, IMAP, POP3, remote login berupa Telnet Relogin, name resolution-nya berupa DNS, IP address-nya berupa DHCP.
Di layer transport atau transaction control protocol dan adanya user datagram protocol. Di network ada internet protokol dan ARP dan RAP ICMP. Pada data link dibagi 4 segmen, yaitu Ethernet, Token Ring, FDOI, dan WAN protokol. Pada fisikal dapat berupa fiber optic, copper twisted pair, dan wireless. Next. Berikut urutan dari layer OSI. Dari layer yang pertama berupa physical, layer kedua berupa data link, layer ketiga berupa network, layer keempat berupa transport, layer kelima berupa session, layer keenam berupa presentation, layer ketujuh berupa application. Next. Fungsi beberapa layer. Pada layer ketujuh atau application layer, fungsinya untuk menunjang aplikasi berkomunikasi melalui jaringan. Layer keenam memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Layer kelima membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Layer keempat mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Layer ketiga menambah alamat jaringan pada paket. Layer kedua menambah MAC address pada paket. Layer pertama mengirimkan data melalui media transmisi. Next. Protokol yang bekerja di OSI layer. Pada application layer, protokol yang bekerja yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada FTP File Transfer Protocol. Yang ketiga NFS atau Network File System. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol. Yang keenam ada MIME atau Multipost Internet Mail Extension. Yang ketujuh ada SMB atau Server Message Block. Yang kedelapan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. Yang kesembilan ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Next. Pada presentation layer, protokolnya ada Telnet. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Pada session layer ada NetBIOS. Yang kedua ada NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface. Yang ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data System Protocol. Yang keempat ada PIP atau Printer Access Protocol. Yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Pada transport layer dapat berupa protokol TCP dan UDP. Pada network layer dapat berupa IP, ARP, RIP, ICMP, dan IGMP. Pada data link layer dapat berupa PPP,
Yang kedua ada sleep. Terus di physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Next. Berikut perbandingan TCP dan UDP. Yang pertama, dari TCP memiliki connection oriented, sedangkan UDP connectionless. Pada TCP memiliki reliable, UDP best effort. TCP segment sequencing, UDP no sequencing. Pada TCP memiliki retransmission, UDP tidak memiliki no transmission. TCP handshake atau syncs, UDP tidak dapat melakukan handshake. Di TCP dapat melakukan acknowledge, di UDP tidak. Di TCP filenya berupa email, file sharing, dan download. Di UDP digunakan untuk voice streaming dan video streaming. Next. Berikut di samping kanan ada gambar TCP dan UDP. Di situ ada perbandingan mengenai pengiriman pesan atau data. Pada TCP menggunakan connection oriented dan pada UDP connectionless. Jika data pada TCP terjadi error, maka dari pengirimnya akan mengirimkan kembali data tersebut. Berbanding kebalik dengan UDP. Jika data tersebut error, maka pengirim sebelumnya tidak dapat mengirim ulang. Perbandingan TCP UDP. Pada TCP yang pertama ada slower but reliable transfer. Yang kedua typical application. Terus bersifat unicast. Kalau UDP fast but not guaranteed transfer atau best effort. Typical application-nya berupa VoIP atau musik streaming. Dapat berupa unicast, multicast, dan broadcast. Next. Berikut adalah gambaran pengiriman paket dari TCP dan juga UDP. Next. Pada TCP pengirimannya bersifat resend. Kalau UDP bersifatnya satu arah atau tidak dapat mengirimkannya kembali jika error. Next. Network protocol. Network protocol terdapat beberapa protokol lainnya yaitu SLEEP, SMTP, HTTP, Telnet, FTP, LDAP, SSL, dan SNMP.
Selanjutnya ada SSH, POP3, IMAP, ICMP, protokol 2-point protokol, domain name system, dan HTTPS. Next. Apa itu well-known port atau receiver port? Di situ terdapat tabel berupa port number, protokol, dan application. Pada port number 20 sampai 21 itu berupa FTP data dan FTP control. Dan protokolnya berupa TCP. Port number 53 protokolnya bisa menggunakan dua protokol yaitu UDP dan TCP. Untuk pengaplikasinya berupa DNS. Next. Registered port dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh users akun biasa. Berikut tabel port number, protokol, dan aplikasinya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.